Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan lagi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan pengertian dan motivasi hijrah, maka dapatlah dikemukakan macam ragam hijrah sesuai dengan konteks dan situasi serta kondisinya seseorang muhajir atau yang hijrah, yang secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut. Dilihat dari bentuknya, maka hijrah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hijrah jasmani, yang kedua hijrah rohani, dan yang ketiga adalah hijrah jasmani dan rohaninya. Macam dan bentuk hijrah antara lain yang nomor satu, hijrah secara jasmaniyah, yaitu hijrah yang secara fisik, yakni kepindahan seseorang secara fisik dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, yang tidak diikuti dengan perubahan sikap mental serta tingkah laku dan perbuatan yang didasarkan atas keimanan. Jenis hijrah yang kedua adalah hijrah secara rohaniah, ialah perpindahan rohani sikap mental dan perilaku seseorang dengan meninggalkan nafsu-nafsu rendahnya dan nafsu-nafsu atau perbuatan-perbuatan buruknya dan nafsu malasnya, nafsu egoisnya, nafsu hedonis materialistisnya, dan lain sebagainya, menuju kepada kondisi rohani yang lebih baik atau menuju nafsul mutmainah, atau dengan kata lain berperang dan memerangi dirinya sendiri untuk senantiasa ada di dalam sistem kehidupan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah jenis yang ketiga adalah hijrah secara jasmani dan rohani, ialah hijrah yang dilakukan oleh seseorang secara fisik maupun mental, yakni demi mewujudkan kebaikan rohani dan jasmaninya. Seseorang berpindah dari tempat tertentu ke tempat yang lainnya dan berpindah dari sikap mental perilaku yang tidak baik kepada sikap mental dan perilaku yang lebih baik atas dasar iman kepada Allah Ta'ala. Dilihat dari segi motivasi atau niat, maka hijrah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hijrah dengan niat karena Allah, dan yang kedua hijrah dengan niat karena selain Allah Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang telah disebutkan tadi itu, yang semuanya Allah dan Rasulnya akan memberikan perhitungan. Namun demikian, hendaknya bagi setiap kaum muslimin, apapun bentuk hijrah yang dilakukan, diniatkan semata-mata karena Allah Ta'ala untuk menuju ridhonya Allah Ta'ala. Hijrah dari masa ke masa adalah relevansi hijrah pada masa sekarang ini.
setiap muslim hendaknya melakukan hijrah untuk mengembangkan dirinya menuju terciptanya insan yang paripurna. Secara evolutif mengusahakan dirinya untuk selalu berhijrah dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik, yang lain yang lebih baik, dengan disertai mujahadah mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga yang telah diajarkan oleh Mujaddid Agung Mirza Ghulam Ahmad, Mujaddid abad ke-14 Hijriah. Melakukan kegiatan yang inovatif dan konstruktif demi kemajuan dan kejayaan umat Islam atas dasar iman dan takwa, sehingga tergolong sebagai orang yang beruntung sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya sebagai berikut ini. Orang yang beruntung adalah orang yang kehidupannya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Sedangkan orang yang rugi, yaitu orang yang kehidupannya hari ini sama dengan hari kemarin dan hari esok sama dengan hari ini. Ini bisa dikatakan sebagai kehidupan yang statis, kehidupan yang jumud, kehidupan yang beku, kehidupan yang stagnan, kehidupan yang selalu dinamis dan meningkat sebagai ciri khas dari kehidupannya manusia modern. Sebagai penutup dari uraian risalah ini, dikemukakan karakteristik orang modern menurut Alex Inkeles, guru besar sosiologi Universitas Harvard, sebagaimana yang dikutip oleh Mahbub Junaidi di dalam harian Kompas Minggu 1 Desember 1991 sebagai berikut. Pertama, bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan. Yang kedua, mampu mempunyai opini terhadap masalah-masalah yang timbul di luar lingkungannya. Yang ketiga, orientasinya tidak ke masa lampau, melainkan ke masa sekarang dan masa yang akan datang. Orang yang membiarkan dirinya menjadi tawanan masa lampau, kata Presiden Soeharto, akan mudah menjadi orang yang gumunan dan orang yang kagetan. Ia tidak pernah melakukan trial of error. Saya ulangi lagi, ia tidak pernah melakukan trial and error, namun mandek tak beringsut. Yang keempat, beranggapan atau menganggap planning dan organisasi merupakan cara menjalankan kehidupan ini. Orang yang anti organisasi dan senantiasa was-was terhadap organisasi yang dianggapnya menjurus ke arah keinstabilitas adalah dengan sendirinya
disebut orang kuno. Yang kelima, mempunyai keyakinan bisa mempengaruhi, bukannya dipengaruhi oleh lingkungan sekelilingnya. Yang keenam, mempunyai kepercayaan diri adalah sesuatu yang bisa diperhitungkan atau kalkulabel dan bukannya ditentukan oleh tingkah laku orang perseorang ataupun nasib-nasiban. Yang ketujuh, orang yang menghargai dirinya dan nilai orang lain. Sebaliknya, orang yang mempunyai jiwa budak dan cenderung memperbudak orang lain janganlah merasa menjadi orang modern. Yang kedelapan, mempunyai keyakinan akan faedah ilmu pengetahuan dan teknologi, bukannya ramalan dan angan-angan kosong. Yang kesembilan, mempunyai kepercayaan terhadap apa yang disebut sebagai distributive justice, yakni hasil yang diperoleh semata-mata akibat dari jasa yang diberikan dan bukannya dari sebab-sebab lain. Demikian uraian tentang hijrah dari masa ke masa yang diuraikan oleh Dr. Andus Murwata atau Marwata. Saya akhirkan sekian dulu video ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kembali risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.